Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil usulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ayu, Bapak Oni, para ustadzat dan para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam dan juga nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita pada saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an, bulan yang menjadi mulia dikarenakan turun padanya Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan di bulan ini kita berkesempatan untuk mencoba berupaya lebih dekat lagi dengan Al-Quran, lebih akrab lagi dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar akan menjadi imam kita, menjadi pembimbing kita, dan juga nanti akan menjadi pemberi syafaat kita di yaumil qiyamah. Para asatiz dan ustadzat sekalian, ya, melanjutkan kajian kita yang terakhir kemarin, bagaimana menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan fakta-fakta ilmiah, terutama sekali yang berhubungan dengan ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang alam. Ini banyak sekali, lebih banyak dari ayat-ayat hukum bahkan, ya, lebih dari 1000 ayat. Nah, ini penting, dan kebenaran kemarin Ustadz yang nanya kan, kalau fakta ilmiah kan relatif itu, ya, bisa dianggap di suatu masa itu dianggap sebagai kebenaran, tapi ternyata di masa yang akan datang lagi ternyata berubah atau lebih jelas lagi seperti itu. Ya, memang seperti itu pengetahuan manusia, akan tetapi kalau Al-Qur'annya itu sudah pasti, ya, sudah pasti. Oleh karena itu sebenarnya Allah, kalau atom kan disebutnya dalam bahasa Arab dzarrah. Allah sudah menyebutkan wa ma ya'zubu min rabbika wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama illa fi kitabin wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhanmu, dari sesuatu yang sebesar zarah atau yang lebih kecil dari itu. Kalau dulu nggak tahu orang kalau ada yang lebih kecil dari zarah, lebih kecil dari atom, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hal itu. Begitu juga tentang hukum Newton misalnya, gaya gravitasi dan sebagainya, ya, tentang waktu, dulu katanya waktu itu absolut, ya. Tapi ternyata, ya, setelah, ya, berabad kemudian Einstein menemukan waktu itu tidak absolut, waktu itu relatif, ya. Waktu relatif, seperti juga gerak relatif semuanya, ya. Artinya dalam bahasa Arab nisbi itu semuanya. Ini juga diterangkan dalam Al-Quran, berkali-kali dalam Al-Quran, ya, seperti yang kemarin sudah kita terangkan, ya, tentang misalnya Ashabul Kahfi, berapa lama mereka tinggal di goa, salasumi'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal di goa Ashabul Kahfi itu selama 300 tahun. 300 tahun wazdadu tis'a, dan mereka menambahkan 9 tahun.
Maksudnya 300 tahun atau 309 tahun. Ternyata kedua-duanya ini benar. Tidurnya mereka ya tetap 300 tahun, atau kalau dihitung jangan tahun deh. Kita konversi ke hari. 301 tahun kan 365 hari ya. Nah, 300 dikali 365 hari. Itu jumlahnya 109.500 hari. Jadi Ashabul Kahfi tidur di goa selama 109.500 hari. Ya. Nah, itu 109.500 hari itu kalau dihitung dengan hitungan Syamsiah, kalender menggunakan matahari, maka itu dibagi 365 kan menjadi 300 tahun. Tapi kalau 109.500 hari tadi dibagi dengan hitungan Komariah yang berdasarkan bulan, kan satu tahunnya Komariah bukan 365 kan, 354. Coba bagi 109.500 hari dibagi 354. Itu adalah 309 tahun. Jadi Allah sudah mengisyaratkan, ya. Jadi relatif waktu. Bagaimana tergantung dari sudut pandang mana kita mau menghitungnya. Ya, kalau dari sudut pandang kalender Syamsiah, hitungan peredaran bumi terhadap matahari, maka itu jumlahnya 300 tahun. Tapi kalau menghitung peredaran bulan terhadap bumi, maka itu jumlahnya adalah 309 tahun. Ya, begitu juga inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun hitungan kalian. Ini juga ya berhubungan dengan relativitas waktu. Itu yang mau itu ya. Jadi pengetahuan manusia begitu ya, bertahap, tapi makin terungkap, makin jelas segala suatu fakta, maka Al-Qur'an ya, tidak akan ketinggalan. Al-Qur'an tidak akan ketinggalan. Ya. Ini sepintas tentang bagaimana kita menghubungkan makna ayat dengan fakta ilmiah. Ya. Jadi orang yang belajar Al-Quran jangan takut dianggap ketinggalan zaman, enggak. Ya. Justru kalau dia hanya enggak berpegang kepada Al-Quran, hanya berpegang pada riwayat-riwayat saja, sedangkan riwayat itu Nabi menerangkannya, ya tentunya kondisional, Nabi menerangkannya ya sesuai dengan daya tangkap mereka, maka kalau kita pegang, maka kita akan bingung nantinya. Ya, oleh karena itu pedoman Al-Quran, pedoman umat Islam adalah Al-Quran dan diterangkan nanti oleh sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mencari korelasi ayat dengan sunnah Nabi dan juga asbab nuzulnya jika ada. Karena nggak semua ayat Quran ada asbab nuzulnya. Sebelum itu mari kita juga jangan lupa ya kita baca dulu Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya, suudzon dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita. Juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulliha wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sungguhnya kita sudah maklum ya, tentunya Al-Quran ini sangat erat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga sunnah Nabi tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Dan bahkan perilaku Nabi, ucapan Nabi, tindak tanduk Nabi SAW itu mencerminkan Al-Quran. Sayyidatina Aisyah pernah ditanya ya, oleh seorang tentang akhlak Nabi. Mereka tentu yang bertanya ini tidak pernah ketemu Nabi yang disebut tabi'in ya. Bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW? Bagaimana akhlak Rasulullah? Sayyidatina Aisyah kembali balik bertanya, "Ama taqra'ul Qur'an?" Apa ente enggak baca Al-Qur'an? Kana khuluqul Qur'an, akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Jadi apa saja yang dikatakan oleh Al-Quran, bimbingan Al-Quran, petunjuk Al-Quran, itulah yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak mungkin ucapan Nabi, tindakan Nabi bertentangan dengan Al-Quran. Nah ini di garis bawah ya, tidak mungkin ada ucapan Nabi atau tindakan Nabi yang bertentangan dengan Al-Quran. Sudah pasti Rasulullah adalah orang yang paling mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau dengan demikian, kalau kita dengar ada yang mengatakan qala Rasulullah SAW, lalu isi beritanya itu kok aneh, kok bertentangan dengan Al-Quran, itu nggak mungkin. Kita sudah bisa ini, ya, walaupun kita nggak paham tentang rijalul hadis, tapi ada syarat-syarat yang nanti kita bisa lihat nanti. Jadi bagaimana kita tidak bisa yakin itu, kita yakin itu bukan ucapan Rasul kalau itu bertentangan dengan Al-Quran. Kalau misalnya kita nggak bisa ditakwil gitu. Ya, ada kadang-kadang perkataan, ini perkataannya bisa ditakwil, maksudnya ini. Tapi nggak bisa ditakwil ini, ya maka itu nggak mungkin. Ya, itu ucapan Rasul. Karena tidak mungkin Rasulullah bertentangan dengan Al-Quran. Nah, sehubungan dengan sunnah Rasul ini, Rasulullah adalah ditugaskan di samping membacakan, ya, mengajarkan Al-Quran, yatlu alaihim ayatihi, itu tugas Nabi ya, membacakan kepada mereka, pada umatnya ayat-ayatnya ya, yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dibacakan lagi kepada para sahabatnya. Jadi cara bacanya diajarkan, kemudian maknanya dijelaskan, kemudian aplikasinya dicontohkan oleh Nabi, seperti itu. Ini karena memang tugas Nabi. Di samping ya yatlu alaihim ayatihi, juga tugas Nabi adalah litubayyina lahum ma unzila ilaik. Ya, agar supaya kamu ma nuzila ilaihim. Agar supaya kamu menjelaskan kepada mereka, maksudnya Rasulullah ini ya, agar kamu menjelaskan kepada mereka manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu dari Al-Quran. Jadi Rasulullah menjelaskan. Nah ini ya, tentang Al-Quran ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tentunya apa yang dijelaskan Rasulullah? Rasulullah menjelaskan hal-hal yang penting, yang mana ini menyangkut keselamatan umat di dunia wal akhirah. Dan di samping itu kan Al-Quran kandungannya begitu luas, ya. Mungkin nggak semuanya dijelaskan karena kalau itu ya tidak penting pada masa tersebut misalnya, ya. Maka itu tidak dijelaskan oleh Nabi, ya, seperti misalnya hal-hal yang pada waktu itu belum ada, misalnya nggak, ya Rasulullah nggak menerangkan sesuatu yang belum ada, ya, kecuali kabar-kabar gaib tentang hari kiamat itu pasti diterangkan. Ya. Tentang misalnya kalau kita berkendaraan, kalau zaman Nabi dulu berkendaraannya dengan onta, nanti ada kendaraan yang namanya mobil, motor, kereta, pesawat.
Ya nggak perlulah Rasulullah terangkan seperti itu. Ya nanti kalau itu pun indai kata Rasulullah terangkan, bisa aja kalau Allah menghabarkan, menginformasikan, Rasulullah nggak mengetahui yang gaib, ya. Tapi bisa Rasulullah itu mengetahui yang gaib dengan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Rasulullah sampaikan. Tapi kalau hal itu disampaikan, nanti Rasulullah dibilang gila, ya. Enggak begitu saja Rasulullah sudah dibilang gila, ya. Nah, ini Rasulullah terangkan apa-apa yang perlu, terutama masalah ibadah, ya, ritual diterangkan, dipraktekkan oleh Nabi. Nah, kalau ada pertanyaan pun, ya, dari para sahabat dijelaskan oleh Nabi. Kalau memang belum ada keterangannya, Nabi pun nggak akan menjelaskan sesuatu tanpa ada korelasi dengan Al-Quran. Misalnya belum dibahas dalam Al-Quran, Rasulullah nggak berani menerangkan, ya, sebelum turun Al-Quran. Oleh karena itu banyak pertanyaan yang jawabnya Allah. Yas'alunaka 'anil mahid, misalnya. Mereka bertanya kepada engkau tentang masa haid itu. Bagaimana? Itu yang jawab Allah. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin, kan begitu. Yas'alunaka, ya, anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas, ya. Mawaqitul linnas wal hajj. Itu ya ada pertanyaan-pertanyaan, artinya yang jawab Allah. Karena Rasulullah nggak, ini kalau bahasa kita nggak akan nyeloncong, ya, menjawab sesuatu yang memang belum Allah jelaskan. Tapi kalau Allah udah jelaskan, sahabatnya nggak paham, diterangkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu, ya. Nah, ini dulu pada masa sahabat, mereka bisa langsung bertanya kepada Rasulullah SAW dan wahyu langsung turun, ya, menjelaskan apabila ada hal-hal yang mereka tidak pahami. Tapi kita saat ini, ya, ketika kita ada yang tidak paham, ya, kalau bertanya kepada Rasul, nggak ada, Rasulullah sudah meninggal. Akan tetapi, ya, kita bisa juga memahaminya atau kita mendapatkan penjelasan dari riwayat-riwayat yang disampaikan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi juga riwayat ini, ya, atau yang kita kenal dengan hadis-hadis Nabi, ini kan pada zaman Nabi itu belum ditulis, ya. Hadis di zaman Nabi belum ditulis, ya. Bahkan dilarang oleh Nabi untuk menuliskan ucapan Nabi. Ini dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat, ya, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taktubu anni, jangan kalian tulis dariku. Maksudnya jangan kalian tulis dariku selain Al-Qur'an. Faman kataba anni ghairal Qur'an, barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, kan Al-Qur'an memang Rasulullah suruh tulis, ada juru tulis wahyu. Dan bukan juru tulis wahyu aja, para sahabat yang lain yang bukan juru tulis wahyu yang khusus ini, mereka pun mencatat Al-Qur'an, ya, untuk referensi mereka sendiri. Ya, Rasulullah biarkan itu, ya, atas inisiatif mereka sendiri. Ada yang nulis, ya, di batu, ada yang nulis di pelepah korma, ada yang nulis di daun misalnya, atau apa. Itu atas inisiatif mereka sendiri. Tapi kalau juru tulis wahyu nulisnya di kertas, ya, atas petunjuk wahyu, cara nulisnya pun diajarkan. Ini kata Rasul larang, la taktubu anni, faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, hendaklah dihapus. Ini karena Rasulullah khawatir ucapan Rasul nanti tercampur dengan firman Allah.
ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ditulis pada zaman Nabi itu memang adalah Al-Qur'an saja, ya. Bukan berarti ucapan Rasul kemudian untuk kirim surat nggak ditulis ya. Ya maksudnya segala ucapan Rasul, apa keterangan Rasul itu jangan sampai tercampur dengan Al-Qur'an, Rasulullah larang untuk menulisnya. Wa haditsu anni wala haraj. Tapi ceritakan dariku enggak masalah, ya. Wala haraj. Jadi apa yang Rasulullah terangkan jangan ditulis, tapi ketika nanti sahabat mau nerangkan lagi ke tabi'in, ceritakan atau kepada orang yang enggak hadir, ya, ceritakan. Jadi secara verbal gitu ya. Jadi didengar dan dijelaskan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, ya, dari Rasulullah, sahabat, kemudian sampai tabi'in, ya, seperti itu. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi diterangkan, ya, oh ini tentang ini, ayat ini ceritanya seperti ini, Rasulullah menerangkan seperti ini, begitu. Oleh karena itu kebanyakan riwayat hadis itu diriwayatkannya bil makna, diriwayatkannya dengan artinya, ya. Jadi kadang-kadang ada perbedaan misalnya ucapan Rasul, ya, dengan apa yang disampaikan oleh sahabat, tapi maknanya sama. Itu jadi karena memang maknanya sama seperti itu. Nah. Lanjutan hadis Nabi tadi, jadi wahaditsu anni wala haraj. Ceritakan dariku, ceritakan tentangku, enggak masalah, ya. Tapi di akhir hadis ini Rasulullah mengancam, wa man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini rawinya mengatakan ada kata ahsibuhu qal muta'ammidan. Aku mengira, ya, dugaanku Rasulullah bilang muta'ammidan, dengan sengaja. Ya, ada riwayat yang lain juga, ya, selain Imam Muslim enggak pakai muta'ammidan. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, jadi maksudnya mengatakan, oh qala Rasulullah, Rasulullah bersabda ini, padahal itu bukan dari ucapan Rasulullah. Rasulullah nggak pernah ngomong begitu. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah disiapkan tempatnya di neraka. Jadi jangan sembarang-barangan kita bilang ini ucapan Rasul, ini sabda Rasul, kalau kita nggak yakin itu adalah ucapan Rasul. Ya, kalau kita pun, saya suka kalau misalnya ini ucapan Rasul, kita yakin ini ucapan Rasul, misal kemudian lafadznya Anda nggak hafal gitu. Kita bilang au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti apa yang disabdakan oleh Rasul. Karena takut Anda ngomong begini walaupun maknanya benar, ternyata, ya, itu tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Rasul. Seperti itu, ya. Kemudian ini hadis ini, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau kita baca di ilmu mustalah hadis, kita belajar ilmu mustalah hadis, ilmu yang mempelajari tentang derajat suatu hadis. Ini apa hadis ini benar atau tidak, sahih atau tidak, ya, apa itu derajatnya hasan, apa dhaif, apa maudhu, itu namanya ilmu mustalah hadis. Kalau kita belajar, pasti yang diterangkan di sana riwayat hadis yang mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan dari banyak orang. Ya, Rasulullah sampaikan, ya, ketika Rasulullah berbicara didengar oleh banyak orang. Ada yang bilang yang mendengar itu lebih dari 40 orang misalnya. Itu disebut mutawatir. Dari 40 orang sahabat menyampaikan lagi ke 40 atau lebih tabi'in, ya. Itu namanya mutawatir. Dari riwayat-riwayat ucapan Nabi yang mutawatir itu, yang seperti itu, hanya hadis ini. Man kadzaba alayya, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Karena berdusta atas nama Rasulullah, dalam riwayat yang lain, al-kadzibu alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama orang lain. Ya, walaupun berdusta atas nama orang lain itu sudah dosa besar. Misalnya anak bilang gitu, oh ntar setelah
kajian ini Pak Oni bilang katanya ntar Pak Oni mau bagi-bagikan amplop. Padahal Pak Oni nggak ngomong begitu, Anda ngomong gitu. Anda berdusta atas nama Pak Oni misalnya. Itu dosa besar. Ya paling ntar kecewa aja gitu kan. Tapi kalau berdusta atas nama Rasul, itu berkonotasi, berkonsekuensi syariat kan. Oh, orang ngikutin, kan ini ucapan Rasul. Padahal bukan ucapan Rasul. Oleh karena itu Rasulullah bilang, Al-kadhibu alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku enggak seperti berdusta atas nama orang lain. Ya, man kadzaba alayya, ya, terusannya juga hadis ini. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kenapa Rasulullah ucapan ini? Karena pada zaman Rasul sendiri ada orang yang berdusta atas nama Rasul. Ya. Ada itu yang disebut asbab wurudil hadis, ya, sebab munculnya suatu hadis, ada sebab kadang-kadang ya. Ada sebab ya, Rasulullah SAW kemudian menerangkan hal ini. Ini berdusta atas nama Rasul juga sama seperti berdusta atas nama Allah. Allah tidak menetapkan ini, kita bilang oh ini ketetapan Allah, ini hukum Allah. Itu juga berdusta atas nama Allah. Kalau antum buka di kata iftara ini arti iftara membuat-buat kedustaan. Ya, banyak sekali, hampir 18 kali terulang dalam Al-Qur'an. Faman iftara 'alallahil kadziba. Barang siapa yang membuat-buat kedustaan ya kepada Allah, mim ba'di dzalika faulaika humudz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya. Dan juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang berbuat kedustaan terhadap Allah? Au kadzdzaba bi ayatihi, atau dia mendustakan, au kadzdzaba bil haq, atau dia mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahu, ketika kebenaran datang kepadanya. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah ya, neraka jahanam lah tempatnya bagi mereka yang kafir, yang ingkar akan kebenaran Allah, akan hak ya, kebenaran. Nah ini jadi diingatkan oleh Nabi seperti itu. Nah, oleh karena itu ya para ulama mereka menyusun ya, para ulama hadis menyusun kriteria ya bagaimana menseleksi hadis-hadis yang sahih. Ya. Karena pada zaman Rasul aja ada orang yang pernah berbuat dusta atas nama Rasul. Dengan demikian pula Sayyidina Umar, makanya kalau ada orang bilang datang pun Rasulullah pernah mengatakan seperti ini, dipegang oleh Sayyidina Umar, benar kamu mengatakan kamu mendengar ini dari Rasulullah? Dia minta 2 saksi. Ya. Coba ada saksinya nggak 2 orang kalau yang menyatakan seperti ini? Ini pernah terjadi kepada Abu Musa al-Asy'ari atau apa ya? Dia mengatakan kepada Rasul Sayyidina Umar, ya Umar katanya ya Amirul Mukminin. Dia datang ke rumah Sayyidina Umar, sudah salam 3 kali, nggak dijawab, dia balik. Rupanya Sayyidina Umar sedang sibuk atau sedang apa gitu. Pas tahu ada yang beri salam tadi terus balik lagi, disuruh panggil. Akhirnya nggak taunya Abu Musa, kalau nggak salah Abu Musa. Abu Musa al-Asy'ari, kenapa kamu kok mau ke rumah kok nggak jadi? Enggak, saya tadi sudah salam sampai 3 kali, tapi karena nggak ada jawaban, akhirnya saya pulang. Kenapa mesti pulang? Enggak, sebab kan saya pernah dengar Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Kalau kita datang ke rumah orang kita sudah salam, ya sampai 3 kali gitu, tidak dijawab, ya udah pulang. Ya, apa benar Rasulullah ngomong begitu? Mana saksinya? Akhirnya ya Abu Musa akhirnya terpaksa cari ke sana kemari saksi orang yang pernah mendengarkan juga ucapan Rasul seperti itu. Baru dihadapkan ke Sayyidina Umar. Ini ya Sayyidina Umar begitu hati-hatinya seperti itu mengambil riwayat hadis ucapan dari Rasulullah SAW agar supaya tadi takut jangan sampai berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya,
Dan di zaman setelah itu banyak sekali ya, ada fitnah macam-macam, pertikaian antara kaum muslimin, hadis berseliweran. Masing-masing kelompok mengemukakan riwayat-riwayat hadis mengatasnamakan Rasulullah SAW. Akhirnya pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz, ya beliau menginstruksikan untuk mengumpulkan hadisnya, hadis agar supaya dikumpulkan dan disortir, ya mana hadis yang benar-benar dari Rasulullah, mana yang bukan. Nah, oleh karena itu setelah itu baru ya berkembang terus pengumpulan hadis baru dimulai pada masa Umar Abdul Aziz, pengumpulan hadis dulu. Ya, pengumpulan hadis. Nah, kemudian di ulama-ulama terus yang datang kemudian baru ya dipisahkan antara mana hadis yang benar-benar dari Rasulullah, mana yang bukan, seperti itu. Disortir ya, disortir. Nah, kita tahu perawi-perawi hadis yang terkenal seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah, ya, Imam Ahmad bin Hambal dan seterusnya, ya. Mereka berusaha mengumpulkan hadis-hadis dan menyingkirkan hadis-hadis yang mereka anggap dhaif. Seperti itu. Nah, metode penelitian dalam ilmu hadis ya untuk mengetahui apakah suatu hadis itu sahih atau tidak. Ya, para ulama menyusun satu syarat ya, 5 syarat. Ada 5 syarat. Ini tuliskan ya. Ada 5 syarat di sini. Ya, 3 syarat berkaitan dengan sanadnya, arti mata rantai siapa yang menyampaikan berita itu. Ya, misalnya Pak Onit dapat dari siapa? Ya, dari si A dapat dari si B dapat dari C. Itu namanya sanad, mata rantainya. Ya, mata rantai. Ini ada 3 syarat untuk mata rantai. Kemudian ada 2 syarat yang berkaitan dengan matannya. Ya, dengan matannya. Ini syarat-syaratnya adalah tersambungnya mata rantai sanadnya. Jadi harus sanadnya itu bersambung. Nah, ini memang agak sulit bagi kita nanti ya. Kita sudah ambil saja dari kitab-kitab sahih nantinya. Jadi sanadnya itu bersambung. Jadi misalnya Imam Bukhari dapat dari siapa? Ya, dari gurunya dapat dari siapa lagi? Itu masing-masing mata rantai ini harus ya, satu zaman dan pernah bertemu. Harus seperti itu. Kalau misalnya, ada satu hadis misalnya, ada contoh ya, dari Imam Syafi'i misalnya. Kemudian Imam Syafi'i ini dapat dari Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ini nggak mungkin. Nah, ini nggak mungkin ini tersambung. Kenapa? Karena ketika Imam Abu Hanifah meninggal, disitulah pada saat di tahun yang sama Imam Syafi'i baru lahir. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i dapat hadis dari Abu Hanifah kalau bukan dengan perantara lain, begitu ya? Biasanya Imam Syafi'i dapat dari Abu Hanifah melalui muridnya, ya, Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang juga menjadi gurunya, teman dan gurunya Imam Syafi'i, seperti itu. Nah, kalau seperti itu nyambung karena Imam Syafi'i bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya. Dan Muhammad bin Hasan juga ketemu dengan Abu Hanifah. Seperti itu. Jadi ittisalus sanad. Ini yang disebut ittisalus sanad. Ini syarat pertama. Nah, ini tentunya seperti yang dipertanyakan kemarin ya, ini berkaitan dengan ya, kita mempelajari tentang ya ar-rijal, ya, rijalul hadis, atau kita mempelajari sejarah tentang tokoh-tokoh yang penerima riwayat tadi, ya. Ini ada ilmu yang namanya ilmu al-jarhu wa ta'dil, ya, ilmu al-jarhu ta'dil, dan juga ilmu tentang ahwalur rijal, ya, keadaan orang-orang yang perawi hadis itu. Ya, biografinya itu ditulis, ya. Oh, ini orang baik, ini orang perilaku begini, ini orang misalnya kurang
hafalannya kurang kuat seperti itu diterangkan biasanya seperti itu ya. Itu namanya apa ilmu yang mempelajari tentang rijalul hadits ya. Kemudian syarat yang kedua adalah teliti dan kuat hafalan perawi tersebut. Jadi kalau hafalannya orang misalnya hafalannya kurang kuat, maka langsung derajat apa yang disampaikannya itu derajatnya turun. Ya, nggak dibilang sahih lagi, mungkin kepada hasan gitu. Atau misalnya karena riwayat hadis ini disampaikan oleh jalur yang lain, ya sering disebut, oh ini sahihun li ghairihi. Ini hadis ini sahih karena ada penguat jalur yang lain seperti itu. Kalau dari jalur ini, ya derajatnya hasan misalnya seperti itu. Ya, arti derajat yang di bawah sahih. Jadi itu disebut dhabtur rawi. Ya, syarat yang kedua, si perawinya itu kuat hafalannya dan teliti ya di dalam hafalannya. Nah, ini syarat kedua. Syarat ketiga yaitu adilnya perawi. Ya, artinya perawinya orang yang adil, orang yang baik, orang yang soleh seperti itu. Bukan ahli maksiat misalnya. Ya, walaupun kan orang ahli maksiat kadang-kadang juga omongannya benar. Ya, kadang-kadang kan bisa itu siapa saja kadang-kadang ya di antara omongannya nggak benar kadang-kadang ada omongannya benar. Tapi enggak, kalau dalam hadis menghindari itu semua ya harus ini orangnya adil. Ya, adil juga berarti adil tidak partisan. Karena misalnya dia golongan tertentu, wah kalau saya sampaikan hadis ini dia ini akan merugikan golongan saya nih. Itu berarti dia nggak adil ya orang seperti itu. Ya, partisan itu adil ya. Adalatur rawi yang disebut adalatur rawi. Nah, yang keempat, nah ini menyangkut matannya. Kalau yang tadi 3 syarat tadi ya itu bisa akhirnya kita harus mengacu. Ya kalau sekarang ya sudahlah kita pasrahkan ke kitab-kitab yang sahih gitu ya, secara sanadnya yang sudah disusun oleh Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya. Ya, karena mereka sudah rijalul hadisnya sudah pilih yang thiqat ya, yang terpercaya seperti itu. Tapi ya ini juga thiqatnya ini terpercaya menurut penilaian mereka ya. Penilaian manusia. Penilaian manusia bisa juga ada kesalahan, ada kekeliruan bisa aja. Ya. Namanya kan penilaian seorang ya, dia mendengar si fulan baik itu secara zahirnya. Apakah batinnya seperti itu juga nggak tahu. Nah, tapi memang secara kita menghukumi sesuatu itu secara zahir ya. Secara zahir al-hukmu bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Jadi kita mengambil dari sana ya, dari kitab-kitab sahih. Tapi ada 2 hal lagi ya, syarat yaitu yang mengenai isinya. Nah, isinya ini kita bisa ya pelajari dan kita bisa sortir, kita bisa cocokkan langsung dengan Al-Qur'an. Ya, matannya ini. Nah, ini ya. Yang pertama yaitu matannya atau isi beritanya itu tidak janggal. Ya, aneh ya. Karena bertentangan dengan hadis yang lain. Bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis sahih juga. Ini kok bertentangan, kok aneh ya. Apalagi bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Contohnya ya, mungkin yang umum sudah ya antum dengar dari kecil juga kita dengar, misalnya ya, riwayat hadis ini secara jalur sanadnya sahih ya. Yaitu yang menceritakan Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah pada umur 6 tahun. Ya kan? Baru berkumpul di Madinah pada umur 8 atau 9 tahun. Itu kan yang masyhurnya. Padahal hadis ini matannya bertentangan dengan riwayat hadis yang lain. Ya, bertentangan.
Kalau 6 tahun menikah dengan Sayyidah Aisyah, kemudian itu sebelum hijrah. Setelah hijrah baru Rasul berkumpul, berarti 2 tahun kemudian di Madinah, ya, atau 1 tahun kemudian umur 7 tahun atau 8 tahun, ada yang bilang 9 tahun baru kumpul. Terus setelah itu di Madinah kan kejadian perang Badar tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah di Madinah, terjadi perang Badar. Ada riwayat lain dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, meriwayatkan bahwa pada peperangan Badar, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ikut perang Badar. Ikut perang bukan ikut perang tanding, ya. Ikut dalam peperangan Badar itu membawa girbah. Membawa tempat air. Girbah itu tempat air yang dari kulit kambing. Ya, kulit kambing di lem atau diikat lagi gitu, ya. Diisi air. Itu untuk memberi minum para pejuang, ya, para sahabat Nabi yang kehausan. Sayyidatuna Aisyah udah ikut. Kalau tadi diperkirakan atau 6 tahun menikah, terus setelah 2 tahun di Madinah, berarti baru 8 tahun, ya. Taruhlah 9 tahun. Umur 9 tahun bawa girbah gitu. Girbah itu kulit kambing loh. Kambing utuh yang dikulitin itu dikeringkan dan dijadikan tempat air. Umur 9 tahun kuat bau itu. Ini bukan masalah kuat atau tidaknya. Sering orang suka bilang, oh ini kan dulu orang wanita dulu 9 tahun udah besar-besar. Enggak begitu juga, ya. Ya, beda sedikit lah paling, ya. Enggak, orang Arab misalnya wanita Arab lebih besar, tapi enggak besar-besar amat. Tapi yang syadnya ini adalah apakah Rasulullah mengizinkan anak kecil ikut perang? Sedangkan riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Imam Muslim juga, sahabat Nabi Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, waktu terjadi perang Uhud, perang setelah Badar ini, ada perang Uhud kan tahun ketiga, mau ikut perang, ya, daftar mau ikut perang, umurnya baru 14 tahun, belum sampai 15 tahun. Nggak diizinin oleh Nabi. Ini anak laki loh. Mau ikut perang, nggak diizinin. Ketika terjadi perang Khandaq, umurnya sudah lebih dari 15 tahun, ya, dia daftar lagi mau ikut perang, lalu diizinkan oleh Nabi. Ini juga ketentuan umur 15 tahun ini kemudian menjadi patokan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, untuk pekerja-pekerja, ya, itu diperbolehkan mereka itu bekerja setelah umur 15 tahun. Sekarang kan juga kan, ya, kan ada larangan memperkerjakan anak kan seperti itu. Sebenarnya dari zaman Sayyidina Utsman, Umar bin Abdul Aziz ini sudah dicanangkan seperti itu. Jadi hadis ini matannya syadz, ya. Untuk itu tentang masalah ini, jadi Dr. Adnan Ibrahim, seorang dokter di bidang syariah, dia juga dokter kesehatan, menulis disertasi dokternya ini tentang umur Sayyidah Aisyah ini. Aneh sudah aneh ringkas dari disertasinya itu dalam 2 lembar. Ya, kalau yang mau nanti bisa lihat. Ada jadi dibuktikan hadis-hadisnya yang bertentangan dengan itu. Diperkirakan berdasarkan hadis yang didapat dari riwayat yang lain, ya, Rasulullah menikah itu di umur sekitar 18 tahun kepada Sayyidatuna Aisyah. Ya, antara 18 bahkan sampai 20 seperti umurnya. Ya, ini berdasarkan riwayat hadis. Ini yang misalnya kita lihat matan, oh kok ini syadz, aneh. Atau misalnya juga bertentangan dengan hadis, ya, dengan Al-Qur'an. Misalnya ada riwayat hadis Rasulullah pernah kena sihir misalnya. Kena sihir seperti itu. Bahkan diriwayatkan kena sihirnya ini sampai
berbulan-bulan. Sampai disebutkan katanya Rasulullah itu merasa sudah datang kepada istrinya padahal belum. Ini kan jadi kayak linglung seperti itu. Kalau berbulan-bulan ada kemungkinan berarti ayat-ayat Al-Quran yang disampaikannya itu ya ngawur nanti. Inilah riwayat-riwayat seperti ini yang sering menjadi sasaran tembak orang-orang yang nggak suka kepada Islam. Dibilang, lihat Nabi itu ya, bukan menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi yang disampaikannya adalah ayat-ayat setan. Pernah kan dulu ada yang nulis ya buku The Satanic Verse kan, ya ayat-ayat setan. Ngambilnya dari riwayat. Kalau dia ngambil dari Al-Quran nggak bisa. Al-Quran dia mau itu kantor susah. Tapi dari riwayat seperti itu. Apakah mungkin Rasulullah kena sihir? Sedangkan Sayyidina Umar saja kita dapat riwayat juga kan, masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan ghairahu. Sayyidina Umar ya nggak lewat di satu gang, melainkan setan itu kalau masuk di gang yang sama kabur. Illa wasalaka syaitanu fajjan ghairahu. Kok ame Sayyidina Umar setan itu takut, kok ame Rasulullah tidak? Padahal ya sihir itu adalah perbuatan setan, ya, bukan sulap ya. Kalau sulap kan trik ya. Tapi kalau sihir itu kerjasama dengan setan, ya. Oleh karena itu kita dilarang belajar ilmu sihir, ya. Itu dalam surah Al-Baqarah ada ya. Orang Yahudi dulu mengatakan, wah Nabi Sulaiman itu belajar sihir. Yang diajarkannya itu sihir. Kenapa Nabi Sulaiman bisa memiliki kerajaan yang begitu hebat? Katanya karena sihir. Allah bantah ya, dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya, setanlah yang ngajarin manusia sihir. Nabi Sulaiman tidak, itu mukjizat dari Allah. Nah, sihir dari setan. Lalu ya, hadis ini juga matanya ya. Ini bertentangan dengan ayat Quran. Ayat Quran itu ya, menjelaskan dalam surah Al-Furqan misalnya ya. Menyebutkan yang ngatain Nabi kena sihir itu orang-orang kafir. Idz yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Yang kalian ikuti hai kaum muslimin, ya. Mereka mengatakan, ya orang-orang kafir mengatakan, ya, in tattabi'una, yang kalian ikuti. Maksudnya Rasulullah adalah rajulan mashura, orang yang kena sihir. Jadi kalau kita bilang Rasulullah kena sihir berarti oh kita sepakat setuju ya dengan klaim orang-orang kafir ya yang mengatakan bahwa Rasulullah kena sihir ya. Dulu juga Nabi Musa ya, dibilang begitu. Ini ada di dua ayat Quran ya. Al-Isra ayat 47, nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Ya, in tattabi'una illa, orang-orang yang zalim mengatakan, ya orang-orang zalim yaitu orang-orang kafir, mengatakan yang kalian ikuti adalah orang yang kena sihir. Ini juga ada di surah Al-Furqan ayat 8, ya. Nah, ini yang kita bilang ini syadz, ya, kalau dia bertentangan dengan hadis sahih yang lain ataupun dengan apalagi dengan Al-Qur'an. Jadi ada musyudzul. Yang kelima, matanya tidak ada kemungkaran di sana. Enggak mungkin lah kalau ada misalnya ya Rasulullah memerintahkan sesuatu perbuatan yang munkar. Ya, perbuatan maksiat yang enggak mungkin itu, ya. Karena berisi hal buruk yang bertentangan dengan hati nurani misalnya. Ya, yang diingkari ya, karena hati nurani adalah salah satu indikator bisa mengetahui kebaikan itu ya dengan hati nurani ya. Orang itu berdusta itu buruk ya, orang anak kecil aja berdusta dia nggak berani takut berdusta ya karena hati nuraninya masih bersih. Sehingga ketika Rasulullah SAW ya, ada kedatangan sahabat yang ingin tanya
Ya, tentang kebaikan itu apa? Rasulullah bilang istafti qalbak. Minta fatwa sama hati kamu. Ya. Ya, hati nurani, hati yang bersih itu ya pasti sesuai dengan kebenaran, karena hati nurani adalah fitri, ya, fitrah yang Allah sucikan sejak kita diciptakan. Jadi ini adalah syarat-syarat riwayat hadis yang sahih, ya. Nah, tentunya riwayat-riwayat ini seperti yang kita ketahui tidak ditulis pada masa Rasul, dan para ulama sudah berusaha mensortir riwayat-riwayat hadis yang palsu. Walaupun sudah disortir, tetap aja kadang-kadang masih ada yang kelewat seperti itu, seperti riwayat-riwayat yang tadi, ya. Akan tetapi banyak riwayat-riwayat hadis yang sejalan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, yang diterangkan oleh Nabi dari Al-Qur'an yang sifatnya mutawatir itu kebanyakan riwayat-riwayat hadis fi'liyah atau sunnah fi'liyah yang praktek langsung, seperti praktek sholat misalnya. Praktek sholat, Nabi sholat itu siapa yang lihat? Sahabat yang lihat banyak kan. Ini praktek-praktek sholat ini, ya, yang Rasulullah lakukan dilihat oleh puluhan sahabat, ya, bahkan ratusan, bahkan ribuan, ya, melihat Rasulullah SAW sholat. Maka ini kemudian dicontoh lagi kepada tabi'in. Tabi'in mencontohkan lagi kepada tabi'in seperti itu. Ini sunnah fi'liyah, ini mutawatir. Ya, mutawatir. Ini valid. Ini otentik seperti itu. Sama seperti Al-Qur'an kan disampaikan kepada banyak sahabat. Kemudian ke banyak tabi'in. Bahkan ya kalau kita lihat Al-Qur'an ada sanadnya nggak? Nggak ada sanadnya. Apa pernah dapat misalnya anfulan qala Allahu taala qul huwallahu ahad, enggak ada, ya, enggak. Paling sanad, kalau sanad cara qiraah ada sanadnya itu, ya, cara baca gitu. Tapi kalau Al-Qur'annya enggak ada, ya. Kalau hadis Nabi ada sanadnya, tadi anfulan an sahabat, terus an Rasulillah, seperti itu. Karena disampaikan secara mutawatir, arti banyak yang dengar disampaikan lagi kepada banyak. Jadi praktek sholat ini, terutama rukun-rukunnya, hampir tidak ada, ya, nggak ada perbedaan antara berbagai madhab, nggak ada perbedaan dalam praktek sholat, nggak ada. Dalam berdirinya, kemudian baca surahnya, baca Al-Quran kan, baca Fatihah, kemudian ruku, setelah itu i'tidal, sujud, nggak ada perbedaan. Paling perbedaan, kadang-kadang naruh tangan, ya. Kadang-kadang misalnya, kata Allah Akbar, ada yang ya, begini, ada yang begini, ya, seperti itu. Itu dalam hal-hal yang sunnah. Tapi dalam rukun-rukunnya sepakat semua. Karena memang praktek Rasulullah, ya, sholat ini disaksikan oleh banyak sahabat. Ya, oleh karena itu Rasulullah ingatkan, shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Ya, seperti itu. Juga dalam praktek haji, ya, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Karena haji juga, praktek hajinya Rasulullah diikuti, dilihat oleh banyak orang, ya. Nah, ini mengenai riwayat hadis. Oleh karena itu nanti, jadi ketika kita baca ayat Quran, kemudian kita dapat satu riwayat hadis, kita cocokkan dengan Al-Quran. Kalau sejarah dengan Al-Quran, itulah keterangan dari Rasulullah SAW. Tapi kalau bertentangan, ya, kita lihat apa ini ditakwil oleh para ulama atau tidak, ya, atau ada kemungkinan ditakwil, maka itu kalau takwilnya benar, masuk akal, itu ada kemungkinan itu juga penjelasan dari Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, apalagi bertentangan, ya, lebih baik kita tidak pakai riwayat itu. Tapi daripada kita akan berdusta, ya, dengan nama Rasulullah SAW. Seperti itu. Kemudian, ya, contoh-contohnya banyak, ya, terutama dalam sunnah fi'liyah.
Ada juga riwayat hadis yang menjadi asbabun nuzul, ya, sebab nuzulnya ayat. Contohnya misalnya tentang turunnya surah Al-Mujadilah. Ya, surah ini diriwayatkan katanya ada seorang sahabiat yang bernama Haulah binti Tha'labah. Dia memiliki suami yang bernama Aus ibn Samit. Dia dizihar oleh suaminya. Dizihar itu kalau itu ini tradisi jahiliyah. Dizihar itu dengan ucapan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau sekarang bagiku seperti punggung ibuku. Engkau mirip-mirip kayak punggung ibuku. Engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya ucapan ini bukan muji. Oh muji, kalau kita muji istri kita, oh masakan kamu seperti masakan ibumu, jalan kamu seperti jalan ibuku, itu nggak masalah. Tapi ini ucapan ini kalau diucapkan dulu pada masa jahiliyah, itu berarti si suami itu ya membuat istrinya seperti ibunya. Artinya dia tidak mau lagi berhubungan dengan istrinya itu. Dan juga tidak diceraiin. Bukan cerai, kalau cerai ada lagi di zaman jahiliyah juga ada tolak, istilah tolak, ya, perceraian. Jadi ini dibuat istrinya ini terkatung-katung. Disentuh tidak, diceraikan tidak. Ini perbuatan zalim. Nah, ketika Haulah binti Tha'labah ini seorang sahabiah, suaminya juga sahabat, dizihar oleh istrinya, oleh suaminya. Setelah itu suaminya rupanya nyesal nih. Oh ini kan adat jahiliyah nih kan dulu. Akhirnya dia minta maaf, Bang. Haulah bilang, tidak, aku ingin tanya kepada Rasulullah SAW. Ya, aku akan adukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Datang Haulah kepada Rasulullah SAW menghadap, ya, menggugat, menanya bagaimana tentang masalah ini. Kok saya dulu, katanya, waktu masih muda diceraikan, dinikahi oleh suami saya, disayang-sayang, ya, dimanja-manja oleh suami saya, tapi setelah saya sudah melahirkan anak untuknya, ya, kulit saya sudah mulai kendor, kok saya dizihar seperti ini. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana tentang masalah ini? Rasulullah karena belum mendapatkan keputusan seperti tadi dibilang, ya, Rasulullah itu tidak nyeloncong istilahnya sesuatu keputusan yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diam. Ya. Didesak oleh Asma, oleh Haulah tadi. Sampai ketika pulang juga, ya, karena Rasulullah belum ada keputusannya seperti itu. Ya, belum ada tentang keputusan masalah ini. Akhirnya kembali dia juga sholat, memohon kepada Allah, bagaimana saya minta diputuskan tentang masalah ini. Akhirnya turun surat Al-Mujadilah. Laqad sami'allahu allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawulakum. Ya, sungguh Allah telah mendengar orang yang menggugat kamu tentang suaminya. Dan Allah mendengar pembicaraan kamu berdua. Ya, karena di waktu dia ngadu, ya Allah Maha tahu lah. Akhir turun ini masalah zihar. Ya, bagaimana orang yang zihar ini, ya, itu dia harus tarik ucapannya dan dia harus bayar kifaratnya. Kifaratnya yaitu apa? Memberi makan 60 fakir miskin, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memerdekakan budak. Itu dia. Jadi zihar ini ya, karena perbuatan zahir akhirnya dibatalkan. Ya, hukum zihar itu nggak boleh diharamkan, ya. Ya, begitu juga kalau ada suami yang ngabaikan istrinya, ya, nganggurin istrinya, nggak mau pedulin istrinya, yaitu zihar secara, ya, praktek namanya, ya, walaupun nggak pakai diucapin itu, ya, nggak boleh sebenarnya, ya. Nah ini dan ini tentang riwayat hadis yang menjadi sabab nuzul. Tapi nggak semua, ya, ayat-ayat Quran itu ada asbab nuzulnya. Dan jangan dipikir, ya, kembali ya kepada kaidah kita pahami Al-Quran itu sudah tersusun oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jangan dipikir, oh kalau
Haulah binti Sa'labah tidak protes kepada Rasul, surat Al-Mujadilah nggak turun. Tidak seperti itu. Surat Al-Mujadilahnya sudah ada, ya, di Lauhil Mahfuz sudah ada. Tapi memang belum diturunkan, ya. Diturunkannya kan Allah tahu akan kejadian yang akan terjadi. Diturunkannya pada saat Haulah, ya, protes kepada Rasulullah SAW, ya, maka pada saat itulah turun. Begitu ya. Jadi jangan dibalik ya kita pengertiannya. Oh, ini sebab nuzulnya ini. Kalau nggak ada sebab nuzulnya nggak turun ayat ini. Nggak seperti itu ya. Inilah jadi masalah berkaitan dengan riwayat-riwayat hadis. Jadi banyak sekali riwayat hadis ya. Nggak cukup kita terangkan dalam sesi hanya saat ini ya. Karena banyak sekali tentang iddah juga seperti itu. Ya, iddahnya seperti apa, ini ada riwayat hadis juga yang diterangkan tentang iddah seorang yang diceraikan oleh suami, kapan yang boleh diceraikan. Abdullah bin Umar pernah menceraikan istrinya lagi dalam keadaan haid. Sayyidina Umar mendengar ini ngadu sama Rasulullah. Rasulullah bilang, kembali lagi. Nggak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid. Ya kan kadang sekarang kita orang banyak nih, suami marah-marah, tahu-tahu saya cerai kamu. Kalau dibilang di kitab fikih suka bilang apa? Ini jatuh talaknya. Tidak, kalau nggak sesuai dengan ketentuan Allah nggak jatuh. Suruh balik dia. Sayyidina Umar begitu. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar ya. Dia ceraikan istrinya waktu lagi haid. Suruh kembali, tunggu sampai suci yang belum digauli. Ya, jadi sampai ketika suci dan belum bercampur, kalau dia mau jatuhkan talak di situ, maka itulah dia boleh di situ dan itu dia bisa menghitung iddahnya, yaitu iddahnya 3 kali suci dan haid. Ya, atau kalau udah yang sudah menopause 3 bulan qamariyah seperti itu. Nah, ini diterangkan oleh Rasulullah SAW ya, tentang surat At-Talaq ayat 1 ya. Yaitu keterangan-keterangan tentang hadis Nabi. Selanjutnya mencari penjelasan dan referensi dari para ulama terdahulu. Ya, ini sering ada orang mengatakan kalau kita ini belajar Al-Quran, udah kita hanya referensi kita sudah, yang penting ulama-ulama salaf ya. Itu benar, ya, kita menjadikan mereka rujukan, tapi enggak semuanya. Ya, enggak semuanya apa yang diterangkan oleh mereka itu berarti semua kandungan Al-Quran. Mereka menerangkan adalah sesuai dengan ilmu mereka dan kapasitas mereka, juga kondisi pada waktu itu. Oleh karena itu, dari pertanyaan kemarin juga, ya, bagaimana tentang seorang memahami sesuatu dengan fakta ilmiah. Ketika ya, seorang menerangkan ya sesuatu, ya, terutama para ulama salaf ya, menerangkan sesuatu sesuai dengan waktu itu yang diketahui, seperti tentang alaq misalnya. Alaq toh kan tadi ya, kalau dulu dipahami ya segumpal darah ya, pengetahuan mereka seperti itu karena belum ada mikroskop, belum ada alat-alat canggih untuk mengetahui, mendeteksi bagaimana perkembangan janin ya. Tapi kemudian kata alaq yaitu pengertiannya sekarang begitu jelas, artinya sesuatu yang menempel pada dinding rahim, maka ini adalah penjelasan Al-Quran yang sesuai dengan fakta ilmiah tadi. Karena sesuai alaq itu yang menempel ya. Begitu juga misalnya innallaha faliqul habbi wan nawa. Ya, Allah yang membelah biji dan biji kurma. Ini saya kasih contoh seperti itu. Ya, ternyata bukan saja proses pertumbuhan itu biji yang terbelah, tapi juga hasil perbuahan antara sperma dan telur itu membentuk ya menjadi tadi ya proses pertumbuhannya dengan proses terbelah ya, satu sel menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi ya 8 dan seterusnya. Ini adalah apa yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan dan ini sesuai dengan firman Allah ya.
Allah itu adalah Rabbul Falak, ya. Dan banyak hal-hal yang lain. Jadi tidak semua apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu itu sudah mencakup semuanya, tapi apa yang mereka sampaikan itu adalah merupakan hazanah yang sangat berharga buat kita sebagai referensi untuk kita melihat ya, penafsiran satu ayat Quran. Akan tetapi apa yang mereka terangkan bukan berarti sudah semuanya, sampai ada yang mengatakan ya ulama salaf itu tidak meninggalkan sesuatu kepada ulama khalaf. Udah enggak, semuanya udah enggak ada, udah enggak ada sisanya lah. Ya, itu enggak seperti itu ya. Kita menghargai mereka, ya, menghormati mereka, dan tapi juga kita ya, harus melihat bahwasanya mereka juga manusia, ya, yang memiliki kapasitas dan kemampuan. Ya, mereka bukan Tuhan yang mengetahui yang gaib, ya, seperti itu. Nah ini tentunya penjelasan para ulama salaf banyak sekali ya dalam kitab-kitab tafsir, ya. Dan kalau baca kitab tafsir jangan satu tafsir ya, sebab setiap orang kan memiliki background tersendiri, keahlian tersendiri. Ya, kalau dia ahli fikih banyak penjelasannya itu tentang fikihnya begitu terurai. Tapi kalau dia ahli dalam filsafat, penjelasannya dalam filsafat begitu panjang lebar. Oleh karena itu sebaiknya baca beberapa kitab tafsir. Ini untuk tahap berikutnya ya. Atau baca kitab tafsir kontemporer ulama yang sekarang, yang mana dia selalu setiap ada perbedaan pendapat selalu dikutip ini pendapat dari tafsir ini, mufasir ini, mufasir ini. Itu jadi kalau kita baca kitabnya seolah-olah kita baca juga kitab para mufasir terdahulu, itu lebih enak ya. Kalau kita mau beli lebih yakin lagi, kita buka lagi kitab tafsirnya. Itu. Jadi penafsiran para ulama ini menjadi menjadi sesuatu yang berharga buat kita sebagai hazanah, sebagai referensi. Ya, walaupun ya di dalam kitab-kitab tersebut kadang-kadang terselip hal-hal yang kurang tepat misalnya, atau misalnya dahulu kurang tepat, sekarang ada makna yang lebih tepat, itu wajar ya, karena itu sesuai dengan zaman masing-masing. Karena Al-Quran ini bukan hanya untuk zaman Nabi, untuk zaman sahabat, tapi untuk sampai akhir zaman. Dan di sini hanya saya sebutkan ada beberapa kitab yang menjelaskan, misalnya tadi ada ayat-ayat yang menghapus ayat-ayat, kata ayat perang menghapus ayat-ayat damai, itu hal-hal yang kurang tepat ya, atau yang menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang Nabi, itu juga ya kita nggak ambil seperti itu. Ya, artinya bukan kita menjelekkan mereka, mungkin kemasukan riwayat-riwayat yang dia dapat, ya ada riwayat seperti ini tanpa teliti lagi, ya dimasukkan ke sana, maka ya kita yang bacanya kalau kita melihat hal itu ya tentu kita ya sortir ya seperti itu. Nah ini saja ya yang step yang berikutnya. Nah, kalau masih mentok juga, setelah semuanya kita upayakan tadi, ya dengan mempelajari bahasanya, mempelajari juga apa kondisinya dia ini makkiyah atau madaniyah, kemudian menafsirkan ayat dengan ayat, ya seperti itu, mencocokkan dengan riwayat hadis, ya, dan para mufasir. Tapi ini kok kayaknya belum mentok juga. Allah bilang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, ayatnya ahlul Quran secara khusus, atau maknanya ahli dzikri itu artinya orang ahlinya, kepada ahlinya. Ya orang yang memiliki ahli di bidang tertentu. Misalnya kita ini ayat ini berbicara tentang janin tadi. Ya kita tanya kepada ahli kebidanan kandungan gitu.
tentang fisika kita lihat, jadi supaya kita bisa cocokkan bagaimana ini ya, kebenarannya ini seperti itu ya. Fas'alu ahla itu secara umum ya, secara khusus ya, ahlul Quran maksudnya. Nah, dengan step-step ini ya, saya berharap ya antum ya, ada keinginan untuk ya, terus mengkaji Al-Quran, mentadaburinya. Ya, karena Anda rasakan ya betapa indahnya, betapa apa besar karunia Allah ya, dan ilmu pengetahuan yang kita banyak dapat. Terkadang ya, Anda bukan kalau ada misalnya lagi ngajar, suruh orang itu tanya, suruh murid-murid nanya, bukan berarti kita sudah tahu, tapi terkadang dengan pertanyaan itu kita akan menemukan jawaban. Sering ada yang nanya, sebelumnya sama sekali Anda nggak tahu. Jawabannya harus apa. Ketika timbul pertanyaan, langsung teringat, oh ini ayat ini, kaitannya dengan ayat ini, langsung kita bisa memberikan jawaban berdasarkan ayat Al-Quran. Itu seperti itu. Kenapa? Ya kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu, Allah akan berikan keterangan, berikan petunjuk seperti itu. Kan ini firman Allah, bukan karangan manusia ya. Allah terus mengamati kita. Dan Al-Quran bilang, ya apakah mereka mau untuk merenungkannya? Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Quran sudah kami mudahkan sebagai peringatan. Fahal mim muddakir. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran ini? Tinggal kitanya ditanya, mau enggak gitu. Jadi ketika orang jauh dari Al-Quran, bukan berarti ya, Al-Quran yang nggak mau dekat sama dia, sebenarnya dia yang nggak mau. Ya seperti itu. Ya, ada lagi orang malah ngelarang-larang, nakut-nakutin gitu. Ya, jangan seperti itu. Nanti kita termasuk dalam firman Allah wa yanhauna anhu yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Mereka itu melarang orang dari Al-Quran dan mereka juga menjauhkan diri dari Al-Quran. Ya. Ini di dalam surah apa, Ustaz? Ini dalam surah wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Surah Al-An'am ayat 26. Mereka itu melarang orang dari Al-Quran dan juga mereka menjauhkan Al-Quran. Padahal yang mereka binasakan adalah diri mereka sendiri dan mereka nggak tahu. Ya, yang rugi mereka sendiri. Nah ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Jadi selamat mengarungi keluasan samudra ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang saya sampaikan kemudian nanti ada sedikit evaluasi itu untuk apa? Itu hanya untuk mengevaluasi bagaimana apa yang antum dapatkan dari yang saya sampaikan. Tapi yang Anda harapkan dari kajian kita ini selama 4 kali itu bukan itu, tapi adalah bagaimana antum terdorong untuk mau mengkaji Al-Quran. Nanti kita sama-sama bisa diskusi ketika kita temukan ayat yang nggak paham, misalnya apa maksudnya. Itu bukan berarti Anda bilang tadi, Anda lebih tahu. Tapi biasanya Allah akan bukakan seperti itu maknanya. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan kalau ini. Betul. Ya alhamdulillah. Bu. Udah betul belum, Bu? Ya itu dia materi yang telah disampaikan oleh guru kita bersama tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Adapun pada kesempatan kali ini tadi kita membahas tentang spesifiknya, yaitu hubungan makna ayat dengan makna ilmiah atau dengan ayat-ayat kaulnya. Kemudian juga tadi tentang mencari korelasi ayat dengan
sunnah Nabi dan juga asbabun nuzul, dan terakhir juga tadi kita membahas tentang mencari penjelasan dari referensi ulama terdahulu. Maka dari itu mungkin setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab, karena pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, malu melamar jadi tamu undangan. Nah, jadi para jomblo jadi langsung, gitu ya. Oke, langsung mungkin Pak Zaki. Kirain Ustaz Riki mau izin keluar gitu. Jadi Pak Riki dulu sama Ustaz Zaki bahas dulu. Oh, Masya Allah, ya silakan. Betul. Saya dulu nih. Pak Zaki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustaz, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Saya mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Itu kan dijelaskan tentang bagaimana keadaan langit dan bumi saat itu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian pada masa saat ini banyak sekali yang menghubungkan pada teori Big Bang. Ya. Sedikit Al-Fakir bacakan untuk artinya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 dijelaskan bahwa langit dan bumi itu dahulunya menyatu, kemudian keduanya dipisahkan. Ya. Saya garis bawahi bahwa di situ ada kata dipisahkan. Berarti itu menunjukkan cara. Nah, cara Allah memisahkannya itu kita nggak tahu. Kalau dalam teori Big Bang itu kan berarti caranya itu diledakan. Ya, Big Bang itu kalau nggak salah 1922 lahir. Nah, setelah 20 tahun kemudian ada teori ketiadaan. Itu dikembangkan oleh murid dari teori Big Bang. Setelah itu ada lagi teori ada dua teori yang dikembangkan setelah adanya teori Big Bang. Yang ingin saya katakan bahwasanya banyaknya fakta ilmiah yang muncul itu, ya, yang kemudian itu dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, bukan terlahir dari adanya interaksi seseorang dengan Al-Quran. Ya. Yang saya ingin katakan, mengapa tadi Pak Ustadz sudah mengatakan banyak ayat-ayat kauniyah, ya. Kalau nggak salah sekitar 800 sampai 1000 lebih ayat kauniyah. Para cendekiawan muslim baik dari bidang biologi, fisika, kedokteran yang memiliki vakum-vakumnya di sana gitu, dia tidak menghasilkan ataupun sehemat yang Al-Fakir tahu, ya, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan menunjukkan menghasilkan fakta ilmiah, tapi karena fakta ilmiahnya muncul baru dikaitkan dengan Al-Quran gitu. Makanya ini jadi sebuah pertanyaan besar, ya, mengapa fakta ilmiah yang muncul itu dikaitkan dengan kesesuaian Al-Quran. Padahal kalau kita melihat kerangka teoritis dari fakta ilmiah itu nggak konsisten. Contohnya tadi Big Bang. Big Bang itu kan dikembangkan, ada teori-teori setelahnya. Mungkin dalam fakta ilmiah yang lainnya itu banyak sekali gitu. Jadi yang menanyakan mengapa interaksi seseorang dengan Al-Quran itu bukan menghasilkan fakta ilmiah, tapi justru kemunculan fakta ilmiah itu kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketahui pelopor dari istilahnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak dicetuskan oleh ulama-ulama Islam, ya, aljabarnya, kimianya, biologinya, fisika dahulu seperti itu. Mereka menghasilkan dari ilmu-ilmu yang mereka dapat, mereka tekuni, yang menghasilkan
ilmu-ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu-ilmu hanya sebagai penemuan kemudian digunakan untuk kejahatan, ya, untuk peperangan misalnya. Yang harus antum pahami, ya, memang ketika banyak orang ilmuwan sekarang ketika menemukan sesuatu, kok kemudian umat Islam mengkaitkannya dengan Al-Quran. Kan kita bilang, Al-Quran itu mendahului ilmu pengetahuan. Ketika ada yang ya, menemukan sesuatu, ternyata ini kenyataan suatu fakta gitu ya. Fakta yang kok sesuai dengan Al-Quran. Ketahuilah lah, apa yang Allah tetapkan ini memang sesuai dengan apa yang ada di alam ini. Ya, ketentuan alam banyak seperti teori Big Bang itu kan, itu bagaimana mereka pahamnya dengan ledakan. Ledakan maksudnya kalau istilah Allah nggak bilang ledak, Allah itu nggak spesifik. Ketika benda meledak terpisah enggak? Ada makna lazimnya namanya dalam ketika kita menafsirkan satu ayat itu sering seperti ketika kita bilang nasullaha fanasiyahum, mereka lupa Allah, fanasiyahum, lalu Allah melupakan mereka. Jangan bilang diartikan melupakan, memang Allah punya sifat lupa. Jangan kita fahami dengan makna lazimnya. Biasanya kalau orang lupain itu berarti maksudnya mengabaikan, seperti itu. Jadi ketika kita memahami ayat, ya, kita memahami makna lazimnya seperti itu. Bukan hanya makna katanya, tapi kita harus pahami bagaimana ini korelasinya dengan kejadian yang disaksikan oleh manusia seperti itu. Kita baca ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 53. Allah terangkan begini. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Apakah mereka menantikan sampai Al-Quran ini, semua ayat Al-Quran ini akan terjadi? Ta'wil itu arti takdir, ta'wil itu terbukti. Apakah mereka semuanya orang-orang yang kafir itu menunggu sampai Al-Quran sudah terbukti baru beriman? Karena Al-Quran ini semuanya real dan lebih pasti, lebih ilmiah dari ilmu pengetahuan. Apa yang tertera ini ayat-ayatnya, memang kalau dulu Al-Quran nggak nerangkan kayak buku biologi secara rinci gitu, enggak, isyarat seperti itu. Seperti tadi yang antum baca surat itu, kana taratqan fafataqnaha, asalnya satu kesatuan lalu kami pisahkan. Itu isyarat. Jadi Al-Quran itu tidak menjelaskan sesuatu secara detail. Kalau secara detail, wah, Al-Qurannya bisa tebalnya seperti apa gitu. Al-Quran bukan buku biologi, bukan buku fisika, tapi buku petunjuk. Di sana ada isyarat-isyarat seperti itu. Nah itu lihat, Allah katakan, hal yang duruna illa ta'wilah. Apakah mereka menantikan, yang durun bukan melihat ya, mereka menantikan takwil dari Al-Quran. Takwil itu artinya seperti yang udah terangkan kalau nggak salah waktu itu. Seperti Nabi Yusuf mimpi, ketika jadi kejadian real seperti yang mimpinya, dibilang hadza ta'wilu ru'yaya. Ini adalah takwil dari mimpi itu. Artinya dari mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi dari ayat Quran ini apa yang nunggu? Kalau udah kejadian, apa yang Allah beritakan itu kan makin lama makin ilmu pengetahuan makin maju, apa yang di Al-Quran ini akan terungkap. Apa mau terungkap semua baru ente beriman gitu. Yauma ya'ti ta'wiluhu. Ketika sudah datang takwilnya, arti penjelasannya, buktinya sudah datang, yaqulul ladzina nasuhu min qablu hallana qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Nanti ketika sudah datang semua takwilnya, ketika terjadi kiamat, kan ada juga kabar di dalam Al-Quran akan terjadi kiamat. Nanti kalau udah kejadian atau ketika roh sudah dicabut, orang-orang yang melupakan Al-Quran akan mengatakan, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh Tuhan kami, utusan Tuhan kami telah mendatangkan suatu kebenaran. Apa yang dibawa dalam Al-Quran ini adalah merupakan kebenaran. Baru waktu itu bilang, oh ini benar ternyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang biarkan seperti yang Rasulullah katakan tadi dalam suatu hadis, karena
nanti barangkali orang yang dengar dulu nanti itu bisa lebih paham dari orang yang dengar langsung dari Rasulullah. Ya, rubba muballighin au amin sami. Di Hajjatul Wada itu Rasulullah bilang, nanti barangkali saja orang yang kemudian itu yang dengar dari kalian ini bisa lebih paham dari kalian tentang ayat itu. Karena makin makin ke sini makin terungkap kebenarannya. Ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang ngarang ada kitab Maulid seperti itu, dia katakan Al-Quran memang turunnya sudah berhenti, sudah selesai. Tapi tanazuluhu mustamir. Inqata'a nuzuluhu, turunnya Al-Quran sudah selesai. Tapi tanazulnya, arti tanazulnya maknanya itu akan datang lagi itu akan terus sampai yaumil qiyamah. Maksudnya pengertian dari apa yang diungkapkan oleh Al-Quran itu terus akan terbukti. Nah ini yang maksudnya fakta-fakta ilmiah itu kenapa selaras dengan Al-Quran? Karena fakta-fakta ilmiah kan apa yang di alam ini ciptaan Allah. Ya. Semuanya pasti sama dengan Al-Quran. Sesuai, itu maksudnya ya. Cuman kadang-kadang kita baru ada penemuan baru cocokin dengan Al-Quran. Harusnya kita sendiri yang menemukan hal itu. Harusnya kita sendiri. Ya. Ya, banyak lah seperti Maurice Bucaille, dia jadi masuk Islam karena penumpuan. Ternyata apa yang ditemukan Maurice Bucaille ya, ketika dia meliti Fir'aun itu, apa yang ditemukan ternyata sesuai dengan Al-Quran. Dia nggak baca Al-Quran, tapi ada yang menyampaikan ini ada di kitab kami. Dia malah jadi masuk Islam karena itu. Jadi apapun yang ditemukan oleh manusia menjadi suatu kenyataan, ya, terkadang itulah yang disampaikan oleh Al-Quran yang dulunya kita nggak paham. Yang dulunya kita nggak paham itu seperti itu. Ini maksudnya Al-Quran itu terus akan maknanya akan luas. Seperti yang Anda gambarkan juga di sini kan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur gambarkan seperti miskat, itu sinarnya terus makin lebar, makin luas. Itu maksudnya Al-Quran seperti itu. Ya memang kelemahan kita sekarang kita jadi hanya pencocok aja gitu. Padahal seharusnya kalau kita merenungkan, kemudian kita memiliki bidang-bidang tertentu yang kita tekuni, insya Allah antum bisa dapat pencerahan dari Al-Quran di bidang yang antum tekuni. Anda bahkan ini bisa melahirkan misalnya penemu-penemu baru kalau memang antum teliti. Ya, baca Al-Quran, renungi, kemudian di bidang inti selidiki, pasti dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam seperti itu. Ada yang ketinggalan pertanyaannya? Siapa lagi ada? Itu ya. Intinya seperti itu. Surah Al-A'raf ayat 53 ini ya, menerangkan hal itu. Allah. Tunggu azan. Untuk jawaban soal itu mau bagaimana atau langsung ke satu Antum kumpulin aja deh. bisa. Ya, gitu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Ustaz Riki ya, atau dikenal juga dengan Bang Jonas. Bang Jonas, halo Jonas. Jomblo with happiness. Iya, Jonas, Jomblo with happiness. Pantunnya pergi ke Solo, terus ke Belgia. Meskipun jomblo, Ustaz Riki tetap bahagia. Selalu ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau ketiga ini anak kasih jakat juga nih mukanya. Burung aja. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Pak Dari mau kasih jakat juga Pak Dari. Oke. Alhamdulillah. Di sini beberapa pertanyaan jadinya karena kemarin pendingnya. Tapi dijadiin dua aja. Dijadiin dua. Satu hari dan satu hari. Yang pertama ini sering kita alami, berikut saya juga. Artinya dulu ketika kita ngafal itu diupayakan, Riki, kamu ngafal sama guru yang bersanad. Karena diterima dari tetap saya Al-Wami, saya Pekanbaru. Saya belum ketemu guru bersanad. Tapi di sini saya ketemu Ustaz Arif, alhamdulillah ilmu saya bersanad. Jadi dan kita juga sering ya, artinya kita belajar tanpa melihat secara langsung sekarang itu berjalan. Contohnya saya belum belajar ilmu bahasa Inggris, saya nonton Ibu Nadira langsung jadi bisa bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, jadi apalagi kita kalau lihat TikTok itu ya, kita lihat TikTok itu kita update satu video bisa sampai 30 kali. Wah, kita jadi cepat pinter. Nah, tapi ketika ditanya, guru kamu siapa? Nah, artinya ketika kita menanyakan dengan sangat seperti itu, apakah diperkenankan kita belajar melalui media seperti itu? Nah, konteksnya mungkin belum bertemu gurunya. Artinya ketemu Ustadz Adi Hidayat di Google langsung seperti Ustadz Adi Hidayat. Yang kedua dalam ilmu hikmah yang pernah saya baca di dalam kitab itu, ya ini baca, belum merasakan baca. Ada beberapa ayat yang memberikan efek. Contohnya saya seperti Waida batas jabarin, katanya kita kalau baca itu mukul bisa sampai ini perempatan Avenger. Itu artinya kanuragan. Udah gitu, yang tadinya Pak Dery biasa-biasa aja, setelah saya baca Al-Fatihah, besok-besok langsung transfer ke DKI. Nah, jadinya ada memberikan efek baik jahat ataupun baik. Nah, ini lebih ketanggapan sih. Dibilang ada ya ada gitu. Ya. Seperti itu ya. Benar awal ya. Mungkin contoh yang lebih konkretnya itu ketika kita baca suatu ayat yang mengikat kepada perempuan, tiba-tiba besoknya jadi jatuh cinta gitu. Nah, itu gimana ya? Seperti itu. Siapa tahu saya bisa kan ada ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Mengenai bersanad ini ya. Ini adalah juga seperti tadi ya, kalau rangkaian ilmu tentang hadis, karena yang mau isi beritanya adalah dikaitkan dengan Rasulullah, maka itu harus ya, sanadnya harus bersambung seperti itu. Tapi kalau Al-Quran nggak pakai sanad, itu maknanya mutawatir ya, nggak ada itu sanad, karena itu disampaikan dari generasi ke generasi ya, sampai kepada kita seperti itu. Tapi seperti yang Anda bilang tadi ya, kalau ilmu tentang qiraatnya, cara bacanya, karena ada qiraat sab'ah itu ya memang ada sanad. Tapi kalau Al-Quran dibilang mana sanadnya? Kok bilang emang kalau berarti kalau sanadnya kita Al-Quran anggap seperti berita ahad.
Berita ahad itu bisa benar, bisa salah, ya. Tapi kalau mutawatir itu nggak mau ada kemungkinan salah karena beritanya didengar oleh ribuan orang kepada ribuan orang lagi yang tidak mungkin, ya, itu sepakat semuanya mau bohong seperti itu, ya. Lalu tadi bagaimana kalau kita belajar dengan dari YouTube, dari apa? Ini adalah bagian dari, ya, dari kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi biasanya itu dalam hal taklim, bukan tarbiyah, ya. Sebagai knowledge bisa kita ambil. Tapi kalau tarbiyah biasanya kita harus ngaji kepada orang, sebab contoh tarbiyah itu memerlukan latihan, memerlukan kesabaran, memerlukan apa ketekunan seperti itu. Ya, ada tarbiyah, ada taklim, ya. Nah, tarbiyah itu kita harus belajar kepada murabbi sebagai kepada guru yang benar-benar, ya, terutama tentang keimanan, ya, yang benar-benar mendidik kita, menteladani kita, mengayom kita, mengasuh kita kepada hal yang baik. Tapi kalau knowledge-nya, pengetahuannya bisa kita dapatin dari mana saja seperti itu, ya. Kan Sayyidina Ali bilang, ya, khudil hikmata walau min famil bahaim. Ambillah hikmah, ya, pengetahuan itu walaupun keluarnya dari mulut binatang. Ya, seperti itu. Arti dari siapapun kadang-kadang kita bilang, oh, atau melihat kejadian aja, oh, dari suatu fenomena yang kita lihat, ada misalnya bagaimana kok kucing begitu sayangnya kepada anaknya, dia mengasuh anaknya, bagaimana dia menggendongnya dan sebagainya. Kita kadang-kadang bisa mengambil hikmah dari fenomena yang kita lihat, ya, seperti itu. Adapun pertanyaan yang kedua tentang ini, ya, sering dulu di pesantren ada yang belajar hikmah seperti itu, belajar ilmu pelet lah macam-macam, ya, sampai ada gurunya, ya. Dulu juga kan, dulu zaman saya masih pesantren, dulu zaman masih ada kapkop kamtip, ya, gitu, ya, Sudomo dulu yang wah keras sekali dengan umat Islam. Kita itu biasanya pesantren kita paling nggak pro dengan Golkar waktu itu, dan semua aparat, ya, Golkar semuanya, sampai Hansip bisa lebih galak dari jenderal gitu. Kalau kita pengajian aja diawasin seperti itu, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Ya, artinya kemudian pada saat itu ada orang suka belajar, oh, belajar nih macam-macam ilmu ada guru hikmah di sana. Guru hikmahnya itu sendiri sekarang ini ketika dia sudah berumur, dia menyesal, aduh, kenapa dulu saya nggak belajarin Al-Quran, nggak belajar bahasa Arab dengan benar, saya menyesal sekarang ini. Ya. Ini guru hikmahnya sendiri ngaku seperti itu. Dulu dia ngajarin seperti itu, ngajarin, oh, baca ayat ini, oh, kamu bisa melet seseorang. Al-Quran bukan untuk itu, ya. Al-Quran ini adalah buku petunjuk, buku pedoman supaya kita ini hidup dengan tenang, dengan kesenangan di dunia wal akhirah. Adapun terkadang maunah dari Allah dengan kita bertakwa, kan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan, jalan keluar, itu bisa saja. Tapi kalau dengan satu ilmu kita bisa memisahkan antara seorang nih sudah dekat, dia niatnya mau ngelamar, akhirnya kita goda si itu dengan baca-bacaan, akhirnya dia terpisah, malah dia jadi cinta sama kita. Ini seperti ilmu sihir yang diajarkan oleh setan di dalam surah Al-Baqarah tadi. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka belajar dari dua orang yang dianggap sebagai malaikat, padahal dia bukan malaikat. Harut Marut itu dianggap sebagai malaikat karena dia jago sihirnya. Yang dia pelajari apa? Sesuatu yang bisa memisahkan antara seorang dengan pasangannya. Nah, ini kan berarti itu adalah Allah tegaskan ini perbuatan sihir seperti itu. Bisa saja, ya, ketika seorang, ya, diajarkan sesuatu, misalnya setan masuk di sana. Setan masuk untuk
menggelincirkannya itu. Ya, dibantu oleh setan sehingga kita bukan menggunakan ayat Quran sebagai petunjuk buat kita, malah kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Adapun misalnya bertawassul dengan ayat Quran, kemudian kita berdoa memohon pertolongan, itu boleh. Ayat Quran kita bertawassul, kita baca ayat Qurannya, mudah-mudahan kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tawassul dengan ayat Quran, karena tawassul dengan ibadah adalah dibolehkan, ya. Baca Quran ibadah. Tawassul kita tadi dengan baca suratul Fatihah itu dibolehkan. Karena baca suratul Fatihah, baca surah Yasin, baca surah apa, itu adalah bagian dari ibadah, ya. Itu bertawassul dengan ibadah, itu dibolehkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masih ada pertanyaan dari